Pada tanggal 12 Agustus 1914, tak lama setelah pecahnya Perang Dunia Pertama, satu-satunya armada Jerman yang beroperasi di Asia Timur yang dipimpin oleh Wakil Laksamana Maximilian von Spee berkumpul di Pulau Pegen di Kepulauan Mariana. Menurut rencana operasional Jerman, armada Asia Timur akan memulai penyerangan terhadap kapal-kapal kargo sekutu jika terjadi perang. Namun karena wilayah tersebut dikelilingi oleh sekutu, mendorong Spee untuk membawa armadanya melakukan perburuan di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik untuk berikutnya kembali ke Jerman. Di saat itu, Commodore Karl von Müller, kapten kapal SMS Emden, menyarankan agar kapalnya dipisahkan untuk melakukan perburuan di Samudra Hindia. Spee menyetujui saran Müller dengan alasan SMS Emden adalah kapal tercepat dan paling modern dalam armadanya. Setelah melakukan beberapa persiapan, Emden dan kapal batubara Markomannia meninggalkan armada Asia Timur dan berlayar menuju Samudra Hindia. Berniat untuk tetap tak terdeteksi kapal perang sekutu, Emden berlayar melalui Laut Maluku dan Laut Banda di perairan Hindia Belanda, di mana Emden kemudian dihentikan oleh kapal pertahanan milik Belanda di dekat Pulau Jampea. Menegaskan sikap netralnya, pihak Belanda segera memerintahkan Emden untuk meninggalkan wilayahnya. Müller yang merasa tak punya pilihan pun segera mengarahkan kapalnya meninggalkan Hindia Belanda. Memasuki Teluk Benggala, para kru menyamarkan Emden dengan memasang cerobong asap tiruan dari bingkai kayu dan kain layar, sehingga membuatnya tampak seperti kapal penjelajah ringan atau light cruiser milik Inggris. Sekitar 5 hari setelah memasuki Teluk Benggala, Emden bertemu dan mencegat kapal Yunani SS Punto Poros yang saat itu sedang mengangkut batu bara untuk dikirimkan ke pangkalan laut Inggris di Bombay, India. Dengan batu bara yang dibawa kapal tersebut, Emden tentunya akan memiliki bahan bakar yang cukup banyak. Namun karena adanya kesepakatan konvensi Den Haag yang melarang untuk menjarah kapal-kapal netral, membuat Müller terpaksa memutuskan untuk membeli dan membayar batu bara tersebut. Dengan bahan bakar yang berlimpah, Emden pun kembali melanjutkan perburuannya. Dan kurang dari 1 minggu kemudian, Emden pun menangkap 5 kapal milik Inggris dan berhasil menenggelamkan 4 kapal, sementara 1 kapal terakhir, kapal Kabinga, digunakan untuk mengangkut awak dari kapal yang lain. Müller memastikan tidak adanya korban jiwa dengan memindahkan para awak sebelum kapal mereka ditenggelamkan dan memperlakukan semua tawanan dengan manusiawi dan sopan sampai mereka diturunkan di pelabuhan atau dipindahkan ke kapal-kapal netral. Mendekati Kalkuta, mereka bertemu dan langsung mencegat kapal kargo milik Italia. Müller meminta kaptennya untuk mengangkut para tawanannya karena ia ingin menenggelamkan kapal Kabinga. Namun ternyata kapten Italia tersebut dengan mentah menolak. Setelah menenggelamkan 2 kapal Inggris lagi, Müller pun kemudian melepaskan Kabinga dan kapal milik Italia untuk menghormati sikap netral mereka. Namun ironisnya, begitu tiba di Kalkuta, para kru Italia melanggar posisi netral mereka dengan melaporkan keberadaan Emden ke kapal Inggris, yang kemudian diteruskan ke otoritas Angkatan Laut Inggris di wilayah tersebut. Ini membuat Angkatan Laut Inggris segera menghentikan pelayaran di sekitar Teluk Benggala, dan yang terburuk, mereka mengirim 3 kapal perang dari Singapura untuk memburu SMS Emden. Tanpa alasan yang tak diketahui, Müller pun kemudian memutuskan untuk menyerang tangki minyak milik Inggris di kota Madras. Di kegelapan malam pada tanggal 22 September, Emden diam-diam mendekati pelabuhan Madras. Akhirnya dari jarak 2,7 km, Emden menyoroti tangki dan kemudian menembakkan artilerinya. Peluru-peluru itu mendarat tepat di tangki minyak dan meledakkannya. Serangan tersebut berhasil membakar habis sekitar 346.000 galon minyak dan menurunkan kepercayaan masyarakat India terhadap Angkatan Laut Inggris yang saat itu memang dipercaya sangat mendominasi Teluk Benggala. Setelah menyebabkan kobaran api dan gumpalan asap hitam di Madras, Müller memutuskan untuk pindah ke lokasi perburuan yang baru, yakni jalur pelayaran di barat Ceylon. Memasuki daerah perairan Ceylon, 5 kapal pun langsung menjadi korban SMS Emden, dengan 4 ditenggelamkan dan sisanya kapal Buresk yang membawa 6.000 ton batu bara dibajak oleh Müller.
Berikutnya, setelah sempat berhenti di Maladewa untuk mengisi bahan bakar dan menjelajahi Samudra Hindia selama beberapa hari tanpa hasil, Muller memutuskan untuk berlayar ke Diego Garcia, salah satu teritori milik Inggris yang para penghuninya ternyata belum mengetahui bahwa perang sudah dimulai. Emden pun memutuskan tinggal di sana selama beberapa hari untuk melakukan perawatan mesin dan mengistirahatkan para awaknya sebelum kembali berlayar pada tanggal 10 Oktober. Dan setelah beristirahat, Emden pun memulai serangan keduanya di perairan dekat Ceylon, dan sekali lagi sukses menenggelamkan dan menangkap 7 kapal Inggris, dengan 5 diantaranya langsung ditenggelamkan, 1 dibajak dan sisanya dikirim kembali ke pelabuhan bersama para awak dari kapal-kapal lainnya. Dan setelah sebelumnya berhasil melakukan penyerangan ke Madras, Muller kembali berencana untuk melakukan serbuan mendadak ke wilayah Inggris lagi. Kali ini ia memutuskan untuk menyerang pelabuhan di Penang, yaitu pelabuhan yang banyak digunakan oleh Angkatan Laut Sekutu dan kapal-kapal dagang. Tanggal 28 Oktober sekitar jam setengah 5 subuh, Emden yang masih dengan penyamarannya menggunakan cerobong palsu tiba di Penang tanpa terkendala. Begitu bergerak memasuki pelabuhan, beberapa kapal mulai terlihat. Dan dalam jarak kurang dari 300 meter, Emden pun langsung menembakkan torpedonya ke kapal penjelajah Rusia, Zemchuk, yang pada saat itu tak bisa bergerak karena boilernya sedang dalam perbaikan. Dengan cepat torpedo melesat menghantam dan merobek lambung kapal. Tak ingin membuang waktu, torpedo kedua dari Emden ditembakkan dan disusul dengan salvo-salvo artileri. Torpedo kedua ini pun langsung menembus magazin depan Zemchuk, menyebabkan ledakan yang dengan naas menenggelamkan kapal perang Rusia tersebut. Tak jauh dari lokasi Zemchuk, kapal penjelajah tua milik Prancis, d'Iberville, menembakkan beberapa artilerinya ke arah Emden. Muller tak ingin mengambil resiko untuk melakukan pertempuran di perairan yang sempit dan memilih mengabaikannya untuk segera berbalik meninggalkan pelabuhan, karena memang ia sudah berhasil menghancurkan kapal yang paling berbahaya. Seiring bergerak keluar dari pelabuhan, Emden bertemu dan mencegat kapal barang Inggris, SS Glentorret, yang membawa amunisi dan bubuk mesiu. Namun sebelum Muller membajak kapal itu, ia melihat kapal perusak milik Prancis yang lain, Moskwe, yang kembali dari patroli bergerak memasuki pelabuhan. Segera ia pun memerintahkan krunya menembakkan artileri ke kapal tersebut. Kapal Prancis yang sayangnya bukan tandingan SMS Emden ini dengan cepat dihancur leburkan oleh artileri Emden yang langsung tepat mengenai bagian mesin mereka. Tapi sebelum musuhnya tenggelam, Emden mengangkut para awak kapal Moskwe yang selamat untuk berikutnya kembali melakukan perjalanan. Pada tanggal 30 Oktober, Emden bertemu dengan kapal uap Inggris New Bern dan memindahkan para pelaut Prancis tawanan mereka setelah para tawanan ini menandatangani pernyataan yang berjanji untuk tak kembali berperang. Setelah melepaskan New Bern, Muller pun kemudian memutuskan untuk menyerang stasiun komunikasi milik Inggris di Kepulauan Cocos. Pagi hari tanggal 9 November, Emden pun tiba di Pulau Direction. Dan segera setelah menurunkan jangkar, Muller memanggil kapal batubara Buresk untuk mengisi bahan bakar dan mengirim rombongan pendaratan guna mengamankan stasiun. Namun sebelum rombongan pendaratan mengambil alih stasiun, para operator stasiun telah mengirimkan pesan darurat setelah menyadari cerobong palsu milik SMS Emden. Para awak Emden sempat memutus transmisi tersebut, namun hal itu sudah terlambat. Baik panggilan darurat radio maupun telegraf telah berhasil terkirim. Sekitar 80 km timur laut Kepulauan Cocos, HMAS Melbourne, salah satu kapal pengawal konvoi yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir, menerima pesan tersebut. Segera Kapten kapal HMAS Melbourne, Mortimer Silver, memerintahkan HMAS Sydney untuk menyelidiki. Saat sedang bergerak mendekati Pulau Direction, para awak SMS Emden mengira HMAS Sydney ialah kapal batubara Buresk. Baru sekitar 30 menit kemudian mereka menyadari bahwa kapal tersebut adalah kapal perang. Tak memiliki waktu lagi, Muller terpaksa kembali berlayar tanpa membawa krunya yang masih berada di Pulau Direction.
Sialnya, para awak Emden yang ahli dalam menggunakan meriam kapal termasuk dalam kru pendaratan tersebut. Pada jam 9.40, Emden berani melepaskan tembakan. Berhadapan dengan kapal yang lebih unggul, para awak Emden mulai menghujani Sydney dengan rentetan peluru. Meskipun tanpa para awak yang ahli dalam menggunakan meriam, rentetan tembakan keempat Emden berhasil menghantam kapal Australia itu. Beberapa menit kemudian tembakan Emden sekali lagi menghantam Sydney, melumpuhkan salah satu senjatanya. Tapi perlu diketahui, tembakan yang mengenai Sydney hanya menyebabkan kerusakan kecil pada kapal berlapis baja tersebut. Menyadari hal itu, Muller mencoba memperpendek jarak kapalnya dengan Sydney agar bisa menggunakan torpedonya. Di jarak yang cukup dekat, Sydney melancarkan serangan pertamanya dengan senjata superiornya. Serangan tersebut berhasil mengenai Emden yang menghancurkan ruang radionya. Segera peluru-peluru Sydney kembali menghantam SMS Emden, menyebabkan kerusakan yang sangat parah, melumpuhkan sistem kelistrikannya dan merusak roda kemudinya dan berhasil mengurangi kemampuan manuver Emden. Hasilnya tembakan dari kapal Australia menjadi lebih akurat. Sekali lagi peluru-peluru Sydney mendarat di antara meriam buritan dan meledakkan amunisinya, menyebabkan kebakaran besar. Peluru demi peluru terus menghantam Emden, menemukan geladak atas dan menjatuhkan tiang depan. Tembakan lain kembali menghasilkan kerusakan serius dari peluru yang tepat menghantam dan meruntuhkan cerobong ketiga, menyebabkan kapal menjadi lambat. Menyadari kerusakan parah yang diterima kapalnya, Muller memilih untuk berhenti bertempur dan mengerahkan Emden ke pulau North Keeling dan mengkandaskannya di terumbu karang pulau itu untuk menyelamatkan awaknya yang tersisa sebelum kapal itu tenggelam. Kandasnya Emden mengakhiri pertempuran dan karir kapal Jerman tersebut. Pertempuran yang berlangsung sekitar 2 jam itu memakan total korban sekitar 138 orang, dengan 134 dari pihak Jerman dan sisanya dari pihak Australia. Von Muller dan krunya yang masih hidup menjadi tawanan sebelum akhirnya dipulangkan kembali ke Jerman setelah perang berakhir. Mereka juga diizinkan untuk menambahkan nama Emden ke nama keluarga mereka. Selain itu, atas tindakannya yang sopan dan baik terhadap awak dan para tahanan, Kapten Von Muller mendapat julukan Gentleman of War. Sedangkan di pihak Australia, kemenangan HMAS Sydney atas Emden menandai kemenangan pertama kapal perang mereka dalam pertempuran laut selama perang. Karir Emden yang berakhir dengan apa yang kemudian dikenal sebagai pertempuran kokos memanglah singkat, tapi diingat oleh banyak orang.